Jadi untuk TNI di usia 77 tahun sampai dengan hari ini, saat ini, terutama TNI Angkatan Laut, memang untuk pembentukan sebuah organisasi itu membutuhkan proses yang panjang. Benar. Kebetulan Tentara Nasional Indonesia, termasuk Angkatan Laut, juga terbentuk bersama dengan terbentuknya bangsa ini. Artinya, seperti kita ketahui bersama bahwa kemerdekaan Indonesia ini bukan merupakan satu pemberian dari negara lain. Benar. Ini merupakan perjuangan panjang daripada pendahulu-pendahulu kita, Benar sekali. di mana TNI ini lahir dari rakyat, dan juga tantangan kita saat ini sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, kita wajib untuk menjaga, mempertahankan perjuangan daripada pendahulu-pendahulu kita, untuk kita mengisi kemerdekaan yang sesuai dengan tugas pokok kita di dalam melaksanakan, mengamankan seluruh kedaulatan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, kembali lagi di talk show Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, untuk hari ini kita memperingati HUT TNI yang ke-77. Nah, saya sedang berada di Dermaga Kaljemur Sungai Dumai. Nah, ini kita bersama Bapak Kolonel Laut Pelaut Stanley Lekahena nih. Halo Bapak, apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah baik. Nah, gimana nih Pak? Setelah kurang lebih 2 tahun kita terkena COVID-19 nih negara kita, gimana nih Pak? Baik, memang COVID-19 ini sangat memukul benar. negara kita, terutama perekonomian. Tetapi untuk pelaksanaan tugas TNI tidak ada alasan untuk kita terpengaruh dengan itu. Karena pertahanan tetap harus dilaksanakan, terutama Angkatan Laut melaksanakan tugas pertahanan matra laut sesuai dengan tugas pokok yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Jadi COVID boleh berada di Indonesia, tetapi pelaksanaan tugas pokok Angkatan Laut tetap kita laksanakan. Tetap dilaksanakan. Menjaga kedaulatan. Iya, benar sekali. Negara Kesatuan Jadi Republik Indonesia. untuk COVID kemarin itu tidak menjadi halangan ya untuk TNI AL nih tetap bekerja ya Pak ya. Tidak. Nah, untuk memperingati HUT TNI yang ke-77 nih Pak. TNI sejak pertama kali itu berdiri pada tanggal 22 Agustus 1945. Berarti sama dong nih umur TNI dengan negara Indonesia ya, benar ya Pak ya? Iya, betul. Nah, terus kita dulu namanya itu Badan Keamanan Rakyat atau BKR, kemudian berganti nama lagi menjadi TKR dan TRI ya Pak ya. Ya, dan terakhir pada 3 Juni nih Sobat Diskominfo, di tahun 1947 barulah berubah menjadi nama TNI, Tentara Nasional Indonesia ya Pak ya. Dan sekarang udah berusia 77 tahun nih. Gimana nih Bapak dan Lanal memaknai di umur 77 tahun ini? Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk TNI di usia 77 tahun sampai dengan hari ini, saat ini, terutama TNI Angkatan Laut, memang untuk pembentukan sebuah organisasi itu membutuhkan proses yang panjang. Benar. Kebetulan Tentara Nasional Indonesia, termasuk Angkatan Laut, juga terbentuk bersama dengan terbentuknya bangsa ini. Artinya, seperti kita ketahui bersama bahwa kemerdekaan Indonesia ini bukan merupakan satu pemberian dari negara lain. Benar. Ini merupakan perjuangan panjang daripada pendahulu-pendahulu kita. Benar sekali. Di mana TNI ini lahir dari rakyat, dan juga tantangan kita saat ini sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, kita wajib untuk menjaga dan mempertahankan perjuangan daripada pendahulu-pendahulu kita, untuk kita mengisi kemerdekaan yang sesuai dengan tugas pokok kita di dalam melaksanakan, mengamankan seluruh kedaulatan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, karena Indonesia ini banyak pulau ya Pak ya, banyak sekali pulau-pulaunya. Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Bali, NTT, NTB lagi, Papua ya Pak ya. Nah, kita butuh nih Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut ya Pak ya. Nah, untuk TNI AL nih Pak, adalah salah satu unsur pertahanan laut atau maritim yang dimiliki oleh bangsa kita nih. Nah, apa aja nih Pak problem-problem yang dihadapi oleh TNI AL nih?
dalam meningkatkan profesionalisme dalam kerangka menjaga pertahanan laut di negara kita? Baik, Pak, terima kasih. Permasalahan yang dihadapi oleh kita TNI Angkatan Laut, saya rasa kita sudah ketahui bersama bahwa permasalahan yang ada adalah saat ini adalah tentang alutsista yang kita miliki. Alutsista itu ya kapal perang, kemudian pesawat udara, kemudian pasukan marinir. Pasukan marinir tentunya dia dilengkapi dengan peralatan tempur juga. Iya. Nah, karena saat ini kondisi memang negara kita belum sepenuhnya pulih daripada pengaruh COVID-19, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk modernisasi, kemudian bahkan sampai di pengadaan baru alutsista itu menggunakan skala prioritas berdasarkan kemampuan APBN daripada negara kita. Namun dari internal kita dengan keterbatasan yang ada, itu kita tetap berusaha dengan kebijakan-kebijakan pimpinan TNI Angkatan Laut, yaitu Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, kita dituntut, kita ditekan untuk selalu bisa hadir di laut untuk mengemban tugas pokok kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya masalah tentang personil. Personil tidak bisa kita seperti membeli sebuah peralatan yang langsung beli ke toko langsung dipakai, tidak bisa. Nah, tentunya itu membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Benar sekali. Melalui seleksi, melalui kemudian pendidikan pembentukannya, kemudian setelah itu belum tentu dia bisa langsung dipakai. Iya, benar. Dia harus diisi tentang profesionalitas, profesionalisme. Untuk dia mengawaki yang tadi saya sampaikan di awal adalah alutsista, baik pesawat tempur, baik kapal perang. Ini contoh, ini salah satu kapal angkatan laut, KAL, kemudian peralatan tempur marinir dan sebagainya. Nah, untuk kapal perang nih Pak, gimana Pak di TNI AL Dumai ini? Apakah lengkap atau gimana? Tentunya untuk distribusi atau dispersi kekuatan alutsista berupa kapal perang, tentunya kita sudah ada kebijakan daripada pimpinan melihat terhadap tipe daripada pangkalan itu. Nah, kalau kita di Dumai ini adalah pangkalan Angkatan Laut tipe B. Sehingga saat ini kita memiliki satu unit kapal patroli, yaitu KAL Kedung, kapal panjang 36 meter, kemudian KAL Jemur. Oh, yang di belakang kita ya? Ini, KAL Jemur ini juga bersama dengan ada di beberapa di sana itu sarana-sarana patroli kita seperti Sea Rider atau Rubber Boat. Dan juga ada kapal-kapal yang lainnya yang kita gunakan maksimalkan untuk melaksanakan pengamanan, menjaga kedaulatan negara di wilayah kerja Lanal Dumai. Berarti bisa dikatakan lengkap ya Pak ya? Kalau mau bilang lengkap sih belum lengkap. Belum lengkap. Karena tadi saya sampaikan di awal bahwa kaitannya dengan kemampuan negara atau anggaran untuk mendukung atau membangun sebuah sistem pertahanan. Nanti harus kerja sama dengan pemerintahnya nih ya Pak kita ya. Kita berdoa bersama. Iya benar sekali. Nah di samping berbagai macam problem atau tantangan yang Bapak sampaikan tadi, tentu banyak juga nih capaian-capaian yang sudah diraih oleh TNI AL khususnya di jajaran Lanal Dumai nih Pak. Gimana nih? Apa-apa aja tuh pencapaian-pencapaian? Tadi kalau nggak salah pas ngobrol tadi salah satunya potensi maritim ya Pak ya? Ya. Itu merupakan potensi maritim itu merupakan bagian dari tugas pokok kita untuk membina masyarakat atau potensi-potensi yang ada di wilayah kerja Lanal Dumai. Namun pencapaian yang lainnya salah satunya dihadapkan dengan tugas pokok kita itu melaksanakan patroli keamanan laut. Patroli keamanan laut. Ya. Nah, patroli keamanan laut ini sudah banyak prestasi yang diukir oleh prajurit Lanal Dumai. Dari masa ke masa dan sampai dengan saat ini dihadapkan kepada tantangan di wilayah kita. Kerawanannya adalah yang pertama adalah narkoba. Iya, benar sekali. Terakhir tingkat narkoba tinggi banget di Riau, Pak ya. Betul. Bahkan Pak Gubernur pun pernah menitipkan ke saya, bantu saya untuk peredaran narkoba. Iya, benar untuk mencegah itu. Dan terakhir prestasi kita adalah kita prajurit kita menangkap
pengiriman narkoba jenis sabu-sabu tepat pada tanggal 17 Agustus. 17 Agustus di mana kita lagi merayakan kemerdekaan ya Pak ya. Betul. Nah di situ Waduh. kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa walaupun di tengah-tengah kita melaksanakan tentang euforia untuk melaksanakan acara memperingati hari kemerdekaan kita, tetapi TNI Angkatan Laut khususnya Lanal Dumai tetap siaga. Tetap siaga. Siaga untuk mencegah segala bentuk ancaman yang masuk dari laut ke wilayah kita, terutama narkoba. Kemudian yang berikut, kurang lebih 2 bulan lalu juga di daerah Kabupaten Meranti di Selat Panjang kita juga menggagalkan penyelundupan pekerja migran ilegal. Pekerja migran ilegal itu yang datang ke kita atau mau pergi? Rencananya mereka itu dari Indonesia akan ke Malaysia. Indonesia ke Malaysia. Ya itu kita cegah karena memang yang pertama itu melanggar aturan perundang-undangan. Yang kedua itu kita mencegah jangan sampai masyarakat kita itu menjadi bulan-bulanan di negeri Malaysia. Negeri seberang ya Pak. Ada jalur yang bisa ditempuh untuk pemberangkatan PMI ke Malaysia. Nah itu kami mengarahkan untuk masyarakat kita jangan menggunakan jalur yang ilegal, tapi manfaatkanlah jalur-jalur atau cara-cara yang resmi, sehingga bisa termonitor oleh bangsa dan negara kita ini keberadaan daripada masyarakat kita di Malaysia sendiri. Oke. Selain narkotika tadi, selain pemberangkatan ilegal tadi, apa aja lagi nih Pak yang mengancam perairan khususnya daerah Riau? Tentunya ada pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara-negara asing, terutama negara tetangga kita. Namun karena keterbatasan daripada alutsista yang kita miliki untuk melaksanakan patroli jauh dari garis pantai kita, sehingga itu di-cover oleh unsur-unsur KRI yang beroperasi di bawah komando armada, yaitu gugus keamanan laut ataupun gugus tempur laut TNI Angkatan Laut di bawah kendali Koarmada 1. Oh, seperti itu. Nah, TNI AL ini pada saat beroperasi apakah bekerja sendiri atau berkolaborasi dengan yang lainnya, Pak? Tentunya tidak selalu kita bekerja sendiri. Karena kita juga berada di keamanan laut, di perairan, tentunya ada stakeholder maritim yang berada di wilayah kerja kita, seperti contoh Bea Cukai, kemudian Pol Airut, kemudian Kesyah Bandaran. Itu merupakan stakeholder yang kita bekerja sama selalu untuk kita melaksanakan pengamanan terhadap perairan wilayah kerja Dumai untuk mencegah segala sesuatunya kemungkinan terjadinya kecelakaan, pelanggaran, termasuk juga SAR. Iya. Nah, apalagi nih Pak pencapaian-pencapaian yang telah dicapai oleh TNI AL Dumai ini? Selain yang tadi? Selain yang tadi, termasuk juga kita yang tadi saya sampaikan pembinaan potensi maritim. Saat ini kita sedang melaksanakan program Kampung Bahari Nasional. Program Kampung Bahari Nasional. Ya, Kampung Bahari Nasional itu baru mulai pada saat tahun ini di seluruh Indonesia, karena merupakan program Angkatan Laut secara umum. Dan kebetulan Lanal Dumai ini di wilayah kerja kami kita melaksanakan program pembentukan Kampung Bahari Nasional itu di salah satu kampung di Selat Panjang. Di Selat Panjang. Selat Panjang di situ ada kita membentuk sebuah kampung terpadu. Ada klaster pendidikannya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Kemudian ada klaster kesehatannya. Kemudian ada klaster wisatanya. Oh, ada wisata juga. Ya. Jadi ada beberapa klaster yang mendukung kampung ini sebagai kampung percontohan dan di bawah pembinaan daripada TNI Angkatan Laut, khususnya Lanal Dumai. Dan hal ini juga sudah saya laporkan kepada Pak Gubernur dan juga mendapat apresiasi dari Bupati Kepulauan Meranti. Kepulauan Meranti. Hanya di Meranti aja nih Pak? Untuk sementara ini karena ini membutuhkan concern yang besar, saat ini kita melaksanakan baru tahun ini melaksanakan di Kepulauan Meranti. Tapi harapan kita ke depan kalau boleh
di wilayah kerja Lanal Dumai ini, di setiap kabupaten-kabupaten di pesisir ini, kita akan membentuk Kampung Bahari Nasional untuk semata-mata adalah untuk meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat kita. Oke, nah itu dia Sobat Diskominfotik. Ternyata di Kepulauan Meranti itu udah ada yang namanya Kampung Bahari Nasional yang digagas langsung oleh TNI Angkatan Laut ya. Betul. Nah ini kita tunggu aja nih, bakal ada di Bengkalis kah, di Dumai kah ya Pak ya? Mudah-mudahan. Berarti TNI AL. Nah kita kan ada juga tuh Pak daerah pesisir lain kayak Indragiri Hilir gitu. Iya. Nah itu tuh termasuk dijaga juga oleh TNI AL Dumai atau ada lagi? Jadi wilayah kerja Lanal Dumai itu merupakan seluruh pesisir pantai daripada Provinsi Riau. Wah, muter dong. Ya, kurang lebih 974 km. 974 km. Ya, Oke. Lumayan besar banget besar. Ya, sangat besar ya Pak ya. Ternyata nggak cuma di daerah Dumai saja, daerah Bengkalis saja, daerah Meranti, tapi daerah pesisir-pesisir yang ada di Provinsi Riau, TNI AL siap nih untuk menjaga wilayah keamanannya. Benar ya Pak ya. Nah, kalau boleh kita ketahui bersama HUT TNI ke-77 tahun 2002 ini untuk tingkat Provinsi Riau akan dipusatkan di mana nih Pak penyelenggaraannya? Baik, terima kasih. Apakah di sini? Untuk tahun ini kita tidak melaksanakan di Lanal Dumai. Oke. Jadi tahun ini pelaksanaan HUT TNI Angkatan Laut itu terpusat di Lanut Rusmi Nuryadin Pekanbaru. Lanut Rusmi Nuryadin. Ya. Sudah kita laksanakan persiapan, rapat koordinasi, dan sepertinya sudah matang untuk kita melaksanakan acara puncak nanti pada tanggal 5 Oktober di Lanut Rusmi Nuryadin. Tanggal 5 Oktober itu acara puncaknya HUT TNI Indonesia ya. Dengan tema apa nih Pak? Dengan tema TNI adalah kita. TNI adalah kita. Saya sudah menggunakan seragam TNI AL ya. Kemarin TNI AD, sekarang TNI AL. Itu pertandanya bahwa TNI itu adalah kita gitu. Nah terima kasih loh nih Pak ya pinjaman uniformnya. Nah apa aja nih Pak giat yang dilaksanakan oleh Lanal Dumai bersempedaan dengan HUT TNI 2022 ini? Baik. Banyak kegiatan yang kita laksanakan berkaitan dengan rangkaian acara untuk memperingati hari ulang tahun TNI ke-77 Lanal Dumai. Kita melaksanakan kegiatan antara lain melaksanakan lomba fun run. Lomba apa Pak? Fun run. Lari gembira. Lari gembira. Fun run. Lari gembira. Di mana tuh Pak? Di Dumai. Di Dumai. Boleh ikutan? Boleh. Itu kita melaksanakan semata-mata kita untuk memberikan dampak kepada masyarakat bahwa sesuai dengan tema kita tadi bahwa TNI adalah kita. TNI adalah kita. TNI ini lahir dari rakyat. Iya benar TNI sekali. ini milik rakyat. TNI adalah sahabat rakyat. Sahabat rakyat. Dan TNI wajib mencintai rakyat. Iya benar sekali. Nah ini kepercayaan masyarakat Indonesia nih amat tinggi nih kepada TNI nih ya Pak ya. Dengan ulang tahun TNI ke-77 Lanal Dumai akan mengadakan fun run. Jadi masyarakat sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Rangkaian aduh ketinggalan berarti. Lagi dong Pak biar bisa ikutan gitu. Nanti kalau ada event-event lain akan kita nanti diundang ya Pak ya. Nah ini untuk masyarakat Dumai nanti ada yang juga nih di daerah-daerah lain nih Bapak kayak di Bengkalis gitu kan, kayak di Meranti ya Pak ya. Nah seperti apa pula nih Pak bentuk rotasi prajurit yang dilakukan dalam bertugas tersebut misalnya kayak di wilayah-wilayah konflik gitu. Kita kembali lagi nih ke Lanal ya. Tentang rotasi daripada prajurit. Tentunya di kita, di TNI, terutama di TNI Angkatan Laut ada diterapkan namanya tour of duty atau tour of area. Tour of duty. Artinya perpindahan di dalam penugasan dan perpindahan di dalam wilayah tertentu. Ya. Tentunya kita juga harus menjaga psikologi daripada prajurit bahwa sebagai contoh seorang bertugas di daerah operasi dia tentunya harus di-refresh. Tidak selamanya dia akan berada di daerah operasi, apalagi di daerah konflik. Dia butuh refreshing, sehingga secara berkala itu di rotasi. Ada yang namanya rotasi per 6 bulan, atau rotasi per 1 tahun. 6 bulan, 1 tahun itu di perairan Pak? Tidak di perairan. Karena kita ini kan bukan manusia, kita ini hidup
di atas perairan, namun kita tetap membutuhkan daratan untuk refreshing. Itu daerah-daerah konfliknya di mana ya Pak? Kalau di wilayah kerja kita, Lanal Dumai, Provinsi Riau ini relatif tidak ada. Alhamdulillah wilayah-wilayah ya, Pak, betul, kita doakan semoga tidak ada. Iya. Wilayah-wilayah konflik seperti di Papua, di Poso, ya. Nah, itu wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah konflik. Dan di sana ada satuan tugas TNI, baik Angkatan Laut, Angkatan Darat maupun Angkatan Udara itu berada di sana. Dan dia dilaksanakan rotasi secara berkala, secara periodik. Ya tadi yang sudah saya sampaikan untuk melaksanakan tour of area dan tour of duty. Semata-mata untuk mereka bisa refresh. Karena mereka bertugas kan tidak membawa keluarga. Dia harus kembali bertemu dengan keluarga. 6 bulan ya, itu minimal ya Pak ya. Aduh, 6 bulan gitu. Deg-degan juga nih keluarga di rumah ya. Betul. Dan untuk prajurit-prajurit kita, apakah sudah ada yang diterbangkan ke daerah konflik Pak? Yang ditugaskan? Untuk Lanal Dumai sebenarnya ada satuan-satuan tugas khusus. Itu yang ditugaskan daerah konflik. Karena yang penugasan daerah konflik itu ada berbagai macam bidang. Ada bidang operasinya, kemudian ada bidang kesehatannya, ada bidang intelijen. Nah, ini ada beberapa yang ditugaskan untuk masuk ke dalam satuan-satuan tugas daerah operasi. Ada yang intelijen, ada yang kesehatan, ada yang operasi, itu ada. Oh berarti banyak juga ya Pak ya. Untuk kemarin kalau nggak salah itu ada diterbangkan yang dari AD itu ke daerah konflik sekitar berapa orang ya? Kurang lebih 450 orang. 400-an ya. Dari TNI AL berapa? Dari TNI AL kita tidak ada, karena itu merupakan satuan tugas khusus yang melaksanakan operasi di wilayah Papua. Nah, peran TNI Angkatan Laut di dalam melaksanakan pergeseran atau operasi tersebut adalah membantu untuk memberangkatkan pasukan ini dari Dumai menuju ke Papua. Waduh, lewat naik kapal? Lewat laut, naik kapal. Kemarin kan pakai menggunakan KRI Banda Aceh, kurang lebih 20 hari. Waduh, 20 hari di kapal ya. Lumayan juga ya deg-degannya ya Pak ya. Itu kayaknya Icit nggak bisa deh jadi TNI nih kayaknya. Dicoba Dengar dulu. itu aja udah takut ya. Dicoba dulu loh, dikasih coba. Diuji coba kelayakan apakah Icit bisa menggunakan seragam ini tiap hari gitu ya Pak ya. Nah Pak, biar masyarakat atau Sobat Diskominfo tahu nih, selain tugasnya yang menjaga kedaulatan laut sendiri, apalagi nih tugas-tugas dari Lanal Dumai? Tugas-tugas Lanal Dumai sesuai dengan tugas pokoknya ada 3. Ada 3 nih Sobat. Yang pertama itu melaksanakan dukungan logistik terhadap unsur-unsur operasi. Artinya kita melaksanakan dukungan logistik, kemudian pemeliharaan personil, kemudian dukungan kesehatannya, kemudian peristirahatan sesuai dengan fungsi kita terhadap unsur-unsur atau KRI-KRI yang melaksanakan operasi di wilayah kerja kita. KRI itu kan dia kalau dia melaksanakan operasi di luar, tentunya dia akan harus merapat juga atau sandar juga ke pangkalan. Nah, salah satunya Lanal Dumai ini untuk melaksanakan pengisian bahan bakar, kemudian air tawar, kemudian personil itu butuh rekreasi. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, itu kita melaksanakan patroli keamanan laut. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa pencapaian kita, contoh kita menangkap narkoba 14 kilo pada tanggal 17 Agustus. Kemudian di Selat Panjang itu PMI ilegal. Nah, itu merupakan salah satu tugas yang kedua daripada tugas pokok kita. Kemudian yang ketiga adalah tadi pembinaan potensi maritim. Yang tadi saya sampaikan salah satunya adalah Kampung Bahari Nasional. Ya. Ini pembinaan potensi maritim ini adalah sebuah tugas yang kalau menurut saya tugas mulia. Tugas mulia. Karena ini adalah bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masyarakat ya benar. Bagaimana kita melaksanakan pembinaan masyarakat terutama di daerah pesisir untuk semata-mata kita melindungi mereka, kita memberikan kesejahteraan buat mereka dengan memberikan
komunikasi sosial, kemudian memberikan pelatihan, melaksanakan sosialisasi juga terhadap contoh kapal-kapal nelayan yang lewat ini. Kita mensosialisasikan keselamatan pelayaran buat mereka. Pentingnya bahwa mereka berangkat dengan kondisi sehat, dia pun harus kembali dalam kondisi yang sehat dan terpantau. Artinya kita tahu keberadaannya mereka, bisa memonitor kapan dia harus kembali untuk pulang dalam keadaan selamat. Oke, wah itu tadi karena TNI adalah kita, berarti memang yang nomor 3 nih ya poinnya, tugasnya itu memang benar-benar tugas untuk masyarakat gitu. Jadi TNI itu nggak cuma menjaga daerah-daerah aja, tapi menjaga kita juga sebagai masyarakat ya. Nah Pak, apakah Lanal Dumai ini juga memiliki jenjang struktural di bawahnya yang seperti yang dimiliki oleh TNI AD, itu ada Kodim, ada Koramil gitu? Apakah TNI AL juga ada seperti itu? Sama. TNI AL pun sama. Namanya struktur organisasi. Struktur organisasi untuk posisi pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai secara operasional dia berada di bawah komando daripada Panglima Armada 1 yang bertempat di Jakarta. Ya. Kemudian di bawah pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai atau Lanal Dumai ini ada juga kita menggelar satuan-satuan tugas di bawah kita yang tadi sudah disampaikan tadi, yang sejenis dengan Polsek, sejenis dengan Koramil, itu ada. Ada 9 pos Angkatan Laut di bawah wilayah kerja Lanal Dumai. Nah, ternyata banyak ya, ada 9 pos ternyata. Oke Pak. Mulai dari Bagansi Api-Api, di Bagan. Kemudian Sinaboy. Di mana Pak? Sinaboy. Sinaboy ini merupakan salah satu pos Angkatan Laut khusus. Karena dia memiliki satuan radar pantai yang dia dalam operasionalnya itu dia connect dengan sistem radar yang terpusat di Mabes Angkatan Laut sendiri. Oh gitu, langsung deh Pak. Ya, jadi radar itu dia bisa memonitor setiap pergerakan kapal yang melintas di Selat Malaka. Berarti langsung ke Selat Malaka? Langsung ke Selat Malaka. Radarnya langsung ke Mabes? Ya, untuk tampilannya radar itu, data itu bisa link langsung ke Mabes. Kemudian di Pulau Rupat sendiri di belakang kita ini ada juga salah satu pos Angkatan Laut. Ada. Itu pos Tanjung Medang. Tanjung Medang. Kemudian di Bengkalis itu kita ada 2 posal, pos Angkatan Laut. Yang pertama di Bengkalis Kota sendiri, itu Posal Bengkalis. Kemudian salah satu lagi di Muntai. Di Muntai itu di sisi timurnya Pulau Bengkalis. Nah, itu dia memiliki fungsi yang sama dengan posal yang tadi Sinaboy yang saya sampaikan, bahwa dia memiliki kemampuan untuk radar dalam hal mendeteksi setiap pergerakan kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka. Karena memang mereka berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Betul, ya, kita ini salah satu jarak yang paling dekat dengan Malaysia. Jadi kapal yang melintas di Selat Malaka semua bisa kita monitor. Seperti itu. Kemudian yang berikut posal Selat Panjang di Kabupaten Meranti. Selat Panjang. Ya. Kemudian di Tanjung Datuk dan Kuala Enok. Ya. Kuala Enok itu di Indragiri. Hilir. Benar sekali. Nah, kita kan tadi berbicara bahwa Selat Malaka itu dekat sama kita nih. Antara kita dengan Malaysia tuh dekat ya Pak ya. Apabila ada kapal yang tertangkap di Selat Malaka, itu siapa sih Pak yang mengoperasi di Selat Malaka itu? Apakah langsung dari TNI AL Dumai atau gimana? Terkait dengan pelanggaran yang terjadi di wilayah Selat Malaka, tentunya ada banyak stakeholder sebenarnya yang melaksanakan operasi. Banyak ya? Ya, stakeholder maritim tadi. Tadi saya sampaikan. Maritim. Nah, kalau Angkatan Laut sendiri ada gelar operasi yang melibatkan KRI yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa itu dibawa kendali daripada Koarmada 1, yaitu gugus keamanan laut yang berada di Batam, ataupun gugus tempur laut yang berada di Natuna. Ya. Jadi tadi sempat berbincang kalau ada penangkapan itu dibawa ke AL Dumai atau AL dari Sumatera Utara itu. Boleh ke Sumatera Utara, boleh ke Tanjung Balai Asahan, boleh. Berdasarkan
perintah dari komando atas kita. Oke, karena emang bus pelayarannya ini kalau masyarakat nggak tahu ya Pak ya, yang mana Dumai, yang mana Sumatera Utara ya Pak ya. Nah selanjutnya kami juga ingin menanyakan dan mengetahui nih Pak, bagaimana sistem koordinasi kerja yang dilaksanakan Lanal Dumai dalam bertugas baik dengan jajaran yang berada di bawahnya, kayak misalnya dengan institusi Polairut atau Bea Cukai, itu gimana? Kita selama ini koordinasi sangat baik. Karena tujuan kita sebenarnya adalah satu. Kita adalah menjaga keamanan laut. Keamanan laut. Cuman berdasarkan merupakan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Nah, selama ini kita melaksanakan koordinasi baik, bahkan ada operasi-operasi tertentu yang kita melaksanakan secara bersama-sama atau bersinergi. Contoh kita melaksanakan SAR, kemudian sebagai contoh juga kemarin kita menangkap narkoba, sabu-sabu pada tanggal 17 Agustus itu. Kita Angkatan Laut kan tidak punya laboratorium untuk melaksanakan uji sampel daripada yang diduga narkoba tersebut. Nah itu kita melaksanakan uji narkobanya di Bea dan Cukai Dumai, laboratorium milik daripada Bea Cukai. Jadi kita melaksanakan koordinasi, intinya sinergitas antara stakeholder maritim di wilayah kerja Lanal Dumai itu berjalan dengan sangat baik. Oke, nah mungkin masyarakat pengen tahu nih Pak, gimana sih Pak proses penangkapannya sampai dia terbukti kalau itu misalnya kayak narkoba tadi memang narkoba gitu. Ya, baik. Gimana? Apakah dia nanti ke pengadilan militer kah atau kemana gitu dibawa itu atau dikasih ke kepolisian Bea Cukai langsung ya, gimana? Mungkin masyarakat pengen tahu nih sebagai masyarakat awam mengenal TNI kembali. Baik. Jadi di dalam sistem perundang-undangan kita sudah ditentukan bahwa salah satunya TNI Angkatan Laut itu melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran laut atau tindak pidana tertentu di laut. Ya. Kalau kaitannya dengan kemarin narkoba, itu memang secara aturan penyidikan tidak bisa dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Oleh sebab itu, sesuai dengan undang-undang yang ada, kita menyerahkan itu kepada BNN. BNN provinsi waktu itu kita serahkan. Karena mereka lah yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan penyidikan. Kalau penyelidikan kita boleh-boleh saja, karena belum masuk kepada tahap penyidikan, hukum. Ya, proses hukumnya. Nah, setelah kita melaksanakan penyelidikan, salah satunya tadi yang saya sampaikan untuk uji lab di Bea dan Cukai, laboratorium mereka untuk memastikan bahwa ini adalah narkoba. Setelah itu kita serahkan kepada penyidik yang berwenang, dalam hal ini BNN. Sebenarnya polisi juga boleh, cuman kemarin kita melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti itu sesuai dengan undang-undang, kita serahkan kepada BNN. Langsung provinsi. Ke BNN. Ya, nah kalau untuk yang lain nih Pak, ya tadi narkoba, untuk yang kasus-kasus lain gimana? Ada kasus-kasus yang boleh kita laksanakan penyelidikan sesuai dengan undang-undang. Sebagai contoh pelayaran, undang-undang pelayaran itu TNI Angkatan Laut diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut atau penyidikan. Sebagai contoh, jika kapal itu dia berlayar, misalnya tanpa surat izin berlayar, ataukah dia alat keselamatan, sebagai contoh itu ada reading buoy, itu merupakan alat keselamatan. Yang mana itu Pak? Ini yang lingkaran ini. Oh iya. Orange itu, pelampung itu. Kalau orang umum bilangnya pelampung. Iya, nggak tahu. Itu merupakan salah satu syarat mutlak untuk sebuah kapal berlayar. Karena itu berada di dalam administrasi keselamatan daripada kapal tersebut. Nah itu kalau tidak ada, kita TNI Angkatan Laut akan melaksanakan penindakan. Tentunya sebelum penindakan itu kita tetap melaksanakan sosialisasi kepada insan maritim, kepada masyarakat kita bahwa pentingnya melengkapi alat keselamatan di dalam setiap kegiatan kapal yang akan berlayar keluar ataupun masuk daripada pelabuhan.
Oh, seperti itu ya, Pak ya. Berarti boleh juga nih, Pak. Tapi tergantung dulu nih apa aja nih kasus-kasusnya ya. Nggak semua kasus di perairan bisa langsung ditangani oleh TNI AL gitu ya, betul. Pak ya. Tidak semua karena kita taat undang-undang. Benar sekali. Nah, kembali kita mengenal TNI AL. Tadi saya lihat ada yang memakai baret ya, Pak. Ya, baret warna ungu, ada warna itu warna apa ya, Pak? Abu-abu apa? Itu warna biru tua. Oh, biru tua. Nah, itu apa tuh, Pak, perbedaannya? Baik. Memang di TNI Angkatan Laut ada beberapa jenis satuan atau ada beberapa korps. Secara umum korps yang kita miliki adalah korps pelaut seperti saya ini korpsnya pelaut. Kemudian korps pelaut. Berarti pakai yang baretnya baret biru itu, biru tua itu. Oke. Kemudian korps teknik dia tugasnya di kapal, dia tugasnya adalah untuk mengoperasionalkan sistem permesinan yang ada di kapal. Kemudian korps elektronika, di kapal ini ada radar, ada alat komunikasi, itu tugasnya bidang elektronika atau korps elektronika. Banyak juga korpsnya ternyata. Banyak. Ya. Terus ada apa? Kemudian ada korps supply. Supply itu korps yang bertugas untuk mengurus bidang administrasi maupun logistik. Kapal ini kan butuh bahan bakar, butuh makanan, kita kan manusia juga. Nah, itu tugasnya adalah korps supply. Kemudian yang terakhir adalah kita memiliki pasukan tempur. Marinir, yang tadi baretnya itu baret ungu itu. Baret ungu tuh. Itu adalah pasukan marinir. Iya, berarti pasukan ada tempur kita. Nih Sobat Diskominfo yang menggunakan baret ungu nih biar bisa beda ya. Itu pasukan marinir. Pasukan tempurnya nih ternyata. Tempurnya untuk darat TNI Angkatan Laut. Oke, terus ada lagi, Pak? Ada lagi korps lain yang saat ini baru diresmikan seperti korps khusus, kemudian korps kesehatan, kemudian korps hukum, dan ada beberapa lainnya kurang lebih ada 10 korps. 10 korps, berarti lengkap ya TNI lengkap sekali. Kita harus bertransformasi menyesuaikan dengan keadaan. Oke Pak, kalau nggak salah ini kita ada yel-yel atau apa sih tadi katanya Jales, slogan ya, Jales Veva Jaya Mahe. Itu betul. Tuh apa Pak? Itu slogan apa nih? Atau panduan daripada kita yang namanya itu adalah Jales Veva Jaya Mahe. Jales Veva Jaya Itu bahasa Sanskerta yang artinya adalah justru di laut kita jaya. Justru di laut kita jaya. Oke, keren sekali nih Pak. Karena waktu kita terbatasi juga nih ya Pak ya. Nah mungkin Bapak bisa nih memberikan sedikit nih untuk pemerintah atau untuk Sobat Diskominfo nih Pak, dengan memperingati HUT TNI. Baik, terima kasih. Untuk masyarakat Riau, seluruh masyarakat Riau yang berada dimanapun, kami sesuai dengan moto kita bahwa TNI adalah kita. Sehingga keberadaan kita ini ada hanya semata-mata untuk melindungi masyarakat, untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di laut dari berbagai ancaman. Dan kita siap hadir. Kita siap berada di tengah-tengah masyarakat, baik dalam situasi perang ataupun situasi selain perang, sesuai dengan amanah undang-undang yang kita emban saat ini. Jadi intinya kita siap untuk berada melindungi seluruh bangsa Indonesia, segenap tumpah darah Indonesia, terutama di Riau, provinsi yang kita cintai ini. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Bapak Kolonel Stanley Lekahena ya Pak ya. Lekahena. Nah, karena memperingati HUT TNI ke-77 dengan tema TNI adalah kita, dengan Bapak mengatakan melindungi masyarakat, siap melindungi masyarakat, menjaga kedaulatan, siap hadir untuk masyarakat dalam situasi apapun. Oke, Jales Veva Jaya Mahe. Nah itu dia Sobat Diskominfo talkshow kita pada hari ini. Nah jangan lupa saksikan terus talkshow Diskominfotek Provinsi Riau di YouTube Diskominfotek Provinsi Riau. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.